Oke, setiap tahun kita pasti ngelihat Apple rilis iPhone terbaru. Biasanya ada Apple event yang lebih khusus buat highlight iPhone terbaru dengan video yang dikemas keren banget di Apple Park. Dan kalau diperhatiin, paling nggak beberapa tahun terakhir aja, biasanya Apple event yang buat iPhone tuh pasti pembahasan kameranya cukup panjang. Wajar aja sih, karena kamera iPhone udah terkenal lah, dan bisa dibilang kameranya ini salah satu bagian yang diunggulin dari iPhone. Dan banyak orang juga tertarik pakai iPhone karena ngincer kameranya. Nah, tapi sebagai orang yang ngerasain ganti iPhone setiap tahun, dari 13 Pro ke 14 Pro, terus 14 Pro ke 15 Pro Max, terus sekarang 15 Pro Max ke 16 Pro Max, menurut gua beda satu generasi itu biasanya kameranya nggak akan beda terlalu jauh sih. Paling ada ekstra beberapa fitur baru aja atau kayak sensor lebih besar, tapi nggak akan sangat signifikan karena cuma satu generasi. Nah, makanya di video kali ini gue mau tes buat lihat bedanya kamera iPhone 5 generasi. Jadi gue akan coba lihat perbedaan kamera iPhone 16 Pro Max yang terbaru sama iPhone 11 Pro Max. Kira-kira beda kameranya sekarang udah sejauh apa sih? Atau jangan-jangan kameranya masih gitu-gitu aja? Oke, pertama-tama kita flashback sedikit dulu nih, spesifikasi dari kedua kamera iPhone ini. Buat teman-teman yang mungkin udah lupa atau mungkin belum tahu, iPhone 11 Pro sebenarnya kamera iPhone pertama yang pakai 3 kamera sistem, yang bentuknya seperti ini. Gue masih inget banget pas awal iPhone 11 Pro ini dirilis, banyak banget meme-nya, ada yang bilang kayak kompor, kayak cukuran, dan sebagainya. Viral banget deh dulu. Nah, kalau kita lihat nih, iPhone 11 Pro Max sama iPhone 16 Pro Max jelas ukuran bobanya ini makin besar ya dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Dulu kameranya jadi kelihatan kecil banget dibandingkan yang sekarang. Oh ya, ngomong-ngomong warna Midnight Green ini bagus banget loh menurut gua. Mungkin Apple bisa kasih opsi warna ini nih di setiap iPhone yang baru dirilis karena warnanya cakep banget sih. Tapi balik lagi ke kameranya, karena sama-sama menggunakan triple kamera system, jadi susunan kameranya juga kurang lebih sama. Ada kamera utama atau wide, terus ada kamera ultra wide, dan ada telefoto. Selain itu di iPhone 16 Pro secara sensor kamera juga lebih besar pastinya dibandingkan iPhone 11 Pro. Dan di iPhone 16 Pro kamera juga udah pakai sensor 48 megapiksel, sedangkan di iPhone 11 Pro Max masih 12 megapiksel. Terus untuk di bagian telefoto ini juga ada perbedaan. Kalau di iPhone 11 Pro Max telefotonya itu 2x optical zoom, sedangkan di iPhone 16 Pro Max telefotonya itu udah 5x optical zoom. Di iPhone 16 Pro juga ada pilihan 2x sih, tapi itu sebenarnya crop dari sensor kamera utama, jadi telefotonya tetap yang 5x. Sedangkan di iPhone 11 Pro Max itu baru yang 2x-nya itu optical. Untuk kamera ultrawide juga udah ada perbedaan spesifikasi. Jadi di iPhone 16 Pro kamera ultrawide-nya udah 48 megapiksel, sedangkan di iPhone 11 Pro Max masih 12 megapiksel. Terus untuk focal length dari kedua kamera iPhone ini juga berbeda. Kalau di iPhone 11 Pro Max, focal length kameranya mulai dari 13 mm buat yang ultrawide, terus 26 mm untuk kamera wide, dan 52 mm untuk yang telefoto. Sedangkan di iPhone 16 Pro Max, focal length-nya mulai dari 13 mm juga untuk yang ultrawide, terus 24 mm untuk kamera wide atau fusion, dengan opsi tambahan juga di kamera wide-nya ada 28 mm dan 35 mm. Terus ada kamera 2x juga dengan focal length 48 mm yang merupakan crop dari sensor kamera utama. Dan untuk kamera telefotonya itu 120 mm. Jadi kalau di iPhone 11 Pro Max, opsi focal length-nya cuma ada 3 aja, sedangkan di iPhone 16 Pro itu opsi focal length-nya udah lebih banyak. Karena sensor kameranya juga lebih besar, jadi bisa digunakan dengan berbagai focal length dan kualitasnya tetap bagus. Kalau di kamera depan, kedua iPhone ini bisa dibilang spesifikasinya masih cukup mirip ya. Sama-sama 12 megapiksel, paling aperture-nya aja yang agak beda, dan fitur-fitur computational juga lebih lengkap di iPhone 16 Pro Max. Termasuk autofocus kamera depan juga di iPhone 11 Pro Max masih belum ada. Kalau untuk di bagian video, secara spesifikasi juga masih mirip. Di iPhone 11 Pro Max bisa rekam video hingga 4K 60 fps, sedangkan di iPhone 16 Pro Max itu juga bisa, tapi sekarang bisa lebih jauh lagi yaitu 4K 120 fps. Terus di iPhone 11 Pro Max juga dulu pakainya Dual Optical Image Stabilization, sedangkan di iPhone 16 Pro Max udah pakai sensor Shift OIS generasi kedua. Nah, karena iPhone 11 Pro Max bedanya udah 5 generasi, pastinya fiturnya nggak akan selengkap kayak di iPhone 16 Pro Max ya. Nggak ada fitur kayak ProRAW, ProRes, Photographic Styles, mode makro, dan sebagainya. Jadi untuk di video kali ini, gue nggak akan bandingin dari kelengkapan fitur, tapi lebih ke bandingin dari fitur yang sama-sama ada di kedua iPhone ini. Dan pastinya gue juga udah ambil banyak foto dan video buat tes beda kualitas kameranya udah seberapa jauh sih kalau dilihat dari beda 5 generasi. Oke, sebelum kita lanjut bahas kamera iPhone, gue mau kasih tahu satu aplikasi bagus yang bisa bikin kamera iPhone kalian itu punya fitur kamera profesional. Nama aplikasinya adalah Varlens yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi dengan aplikasi Varlens, kamera iPhone kalian fiturnya jadi lengkap banget. Bisa atur white balance, ISO, shutter speed, manual focus juga bisa. Terus ada zebra pattern buat lihat area yang overexposed, ada histogram, pengaturan yang biasanya ada di kamera profesional juga udah ada di aplikasi Varlens ini. Selain itu teman-teman juga bisa pakai filter dan preset di aplikasi Varlens buat bikin foto kalian lebih menarik. Pilihannya ada banyak. Plus teman-teman juga bisa tambahin frame kayak gini, jadi foto kalian makin keren lagi.
Terus di aplikasi Varlens juga ada mode portrait yang bisa sampai aperture-nya f1.1 dan bisa kalian edit lagi bagian mana yang mau fokus dan bagian mana yang di blur. Nggak cuma itu aja, kalian juga bisa edit foto langsung di aplikasi Varlens. Udah ada fitur editing HSL juga, jadi bisa langsung edit warna di aplikasi ini. Untuk video juga fiturnya lengkap banget dengan tambahan pilihan stabilisasi supaya video kalian bisa lebih stabil. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang aplikasi Varlens, langsung aja klik link ada di deskripsi video ini. So, langsung aja pertama-tama kita bahas dari kualitas fotonya dulu. Jujur aja menurut gua hasil-hasil foto kamera iPhone 11 Pro Max itu masih bagus juga loh, termasuk buat saat ini. Tuh, lihat aja ini foto-fotonya diambil dari iPhone 11 Pro Max tanpa diedit. Nah, ada beberapa hal yang gue notice perbedaan dari kedua kamera iPhone ini, tapi kita akan mulai dari situasi lighting yang bagus dulu ya. Menurut gue iPhone 11 Pro Max, karena sensor dan megapikselnya juga lebih kecil, foto-foto yang dihasilkan detailnya juga nggak sedetail kayak di iPhone 16 Pro Max. Terutama kamera ultra wide. Kalau teman-teman lihat dari jauh, sebenarnya foto ultra wide dari 11 Pro Max sih oke-oke aja ya, kelihatan jernih. Tapi kalau kalian mau zoom fotonya atau crop fotonya, itu bisa lebih tricky. Contohnya kayak foto ini, di bagian daun-daunnya itu teksturnya udah hilang banget. Sedangkan di iPhone 16 Pro Max masih kelihatan jelas. Nggak cuma itu aja, untuk kamera ultrawide-nya juga makin ke pojok, itu detailnya kelihatan makin berkurang lagi. Plus ada chromatic aberration atau yang ungu-ungu kayak gini nih. Di iPhone 11 Pro Max, chromatic aberration-nya juga cukup kelihatan di beberapa foto. Yang menurut gue cukup wajar juga sih, karena teknologi kameranya juga udah beda 5 generasi. Kalau di iPhone 16 Pro Max, karena computational fotografinya juga udah lebih bagus, kalau dari contoh foto-foto yang sama, itu chromatic aberration-nya udah nggak kelihatan. Lalu untuk kamera utama atau kamera wide-nya, ini menurut gue iPhone 11 Pro Max masih bagus banget loh. Memang lagi-lagi yang ngebedain lebih ke detailnya aja sih, karena megapiksel dan sensor lebih kecil dari iPhone 16 Pro Max. Tapi kamera utamanya ini hasilnya bagus, gambarnya jernih, kontrasnya bagus, bahkan di area pojok foto itu juga masih tajam. Untuk kamera keluaran tahun 2019, menurut gue kualitas kamera utamanya sih masih bagus banget loh buat sekarang. Nah, untuk kamera telefoto yang 2X, kalau dari hasil foto kedua kamera ini, menurut gue 2X iPhone 11 Pro Max ternyata masih lebih bagus dibandingkan 2X di iPhone 16 Pro Max. Detailnya masih kelihatan lebih jelas dibandingkan 2X-nya di iPhone 16 Pro Max. Yang bisa dibilang ini keuntungannya juga sih, karena telefotonya itu optical, jadi bisa maksimalin sensor kameranya dibandingkan kayak digital zoom atau cropping. Sama juga sebenarnya kalau di iPhone 16 Pro Max kan yang opticalnya itu 5X, jadi kalau kalian mau foto yang 5X, tentu iPhone 16 Pro Max lebih unggul. Tapi menurut gua kalau di situasi lighting yang bagus, kayak misalnya di outdoor, siang hari, kamera iPhone 11 Pro Max ini masih oke banget. Nah, kalau tadi foto-fotonya pas lightingnya lagi bagus, sekarang kita coba lihat perbandingan dari kedua kamera iPhone ini ketika situasi lighting yang lebih menantang. Kalau dari yang gue notice itu juga sama, untuk ultrawide fotonya jadi lebih soft, tekstur atau detail fotonya makin hilang, kecuali di sekitar area tengah masih oke. Tapi makin ke pojok itu makin soft dan di beberapa situasi chromatic aberration-nya juga lagi-lagi jelas banget dibandingkan sama iPhone 16 Pro Max. Dan untuk kamera utama juga masih oke banget, cuma kalah detailnya aja kalau dilihat sebelahan sama iPhone 16 Pro Max. Tapi kamera utamanya menurut gue termasuk masih bagus sih di situasi low light. Yang jadi pembeda utama kalau lagi low light, sekarang kamera iPhone 16 Pro Max udah lebih jernih, noise-nya lebih minim, dan sepertinya cukup signifikan juga dibandingkan 11 Pro Max di situasi low light. Terus blooming di lampu kayak gini kalau lagi low light juga di iPhone 16 Pro Max lebih minim dibandingkan di 11 Pro Max. Nah, selain itu yang gue notice juga dari beda kamera 5 generasi ini adalah bokeh atau separasi sama background. Menurut gue dua-duanya masih lumayan mirip, bokehnya kelihatan natural terutama di kamera utamanya. Nah, kenapa iPhone 11 Pro Max bokehnya juga bagus? Itu salah satu alasannya karena focus distance atau jarak fokus. Kalau nggak salah sejak iPhone 14 Pro, minimum focus distance-nya iPhone tuh makin bertambah. Yang artinya nggak bisa foto terlalu deket. Contohnya foto mobil ini deh. Kalau iPhone 11 Pro Max, biar mobilnya bisa fokus, kalau pakai kamera utama itu udah bisa foto dari jarak sedekat ini. Sedangkan di iPhone 16 Pro Max harus sejauh ini baru bisa fokus. Kalau nggak hasilnya pasti bakal blur. Tapi iPhone 16 Pro Max juga termasuk bagus dengan jarak yang lebih jauh itu bisa tetap dapat bokeh yang bagus juga. Kalau di iPhone 16 Pro Max, kalau mau foto deket, opsinya harus pakai mode makro yang kualitasnya nggak sebagus kamera utama. Kalau soal warna, menurut gua nggak terlalu beda jauh, warnanya masih mirip, tipikal warna iPhone walaupun beda 5 generasi. Kadang kamera iPhone 16 Pro Max hasilnya bisa sedikit lebih warm, kalau iPhone 11 Pro Max sepertinya sedikit lebih cool atau biru, tapi soal warna nggak terlalu beda jauh. Kalau soal dynamic range, menurut gue ini salah satu upgrade yang signifikan. Di iPhone 16 Pro Max, dynamic range-nya bagus banget. Bisa dapetin area yang terang sama gelap kayak di foto ini. Sedangkan di iPhone 11 Pro Max, dynamic range-nya belum sebagus itu. Jadi ini menurut gue peningkatan yang bagus setelah 5 generasi, dynamic range-nya udah lebih bagus secara signifikan. Lalu untuk mode portrait, kalau dari yang gue coba juga udah ada peningkatan di iPhone 16 Pro Max, terutama udah lebih pintar buat tahu mana yang perlu di blur dan mana yang nggak perlu di blur. Contohnya kayak di foto ini, jari tangan gua itu udah blur sampai nggak kelihatan lagi
bentuk jari di iPhone 11 Pro Max, sedangkan di iPhone 16 Pro Max blurnya lebih tepat. Cukup backgroundnya aja yang di blur kayak gini, jadi lebih rapi. Nah, kalau kita ke bagian kamera depan, menurut gue ini juga peningkatannya kelihatan. Yang paling gue notice pas lihat hasil fotonya adalah di iPhone 16 Pro Max, tekstur kulitnya jadi lebih bagus loh. Gue sendiri jarang selfie sih, tapi salah satu komplain yang sering gue dengar dari orang yang sering selfie pakai iPhone adalah katanya kamera depannya itu terlalu real, sampai pori-porinya kelihatan banget. Nah, di iPhone 16 Pro Max, sepertinya tekstur kulitnya jadi lebih bagus. Plus, kalau teman-teman tambahin selfie-nya pakai mode portrait, menurut gue hasil selfie-nya jadi bagus banget. Untuk kamera depan sepertinya Apple dengerin komplain orang-orang ya, karena sekarang tekstur kulitnya jadi lebih bagus. Tapi kalau di situasi low light, menurut gua kamera depannya peningkatannya nggak terlalu signifikan. Ada sedikit lebih terang, sedikit lebih detail, atau lebih tajam kalau kalian zoom banget, tapi nggak signifikan. Oh ya, ngomong-ngomong soal low light, menurut gua flash di iPhone 16 Pro Max yang udah pakai Adaptive True Tone Flash, yang juga dipakai di iPhone 15 Pro, hasilnya lebih bagus. Cahayanya lebih merata gitu, nggak kayak langsung disorot lampu. Kalau di iPhone 11 Pro Max, flashnya masih berasa kayak subjeknya itu dikenain lampu aja gitu. Nah, kalau tadi pembahasannya soal foto, sekarang kita lanjut ke bagian video. Menurut gua, kualitas video iPhone 16 Pro Max tuh udah bagus banget kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro Max. Tapi sepertinya masih ada hal yang Apple belum benerin walaupun udah beda 5 generasi. Kalau secara kualitas video, menurut gua kualitas videonya ya masih bagus. Tajamnya dapet, dynamic range-nya juga bagus. Paling kalau di situasi low light videonya lebih banyak noise walaupun udah pakai kamera utama dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max yang jernih banget. Terus kalau kamera ultra wide, videonya lebih soft, detailnya jadi berkurang. Tapi di situasi lighting yang bagus dengan kamera utama, iPhone 11 Pro Max masih oke banget. Termasuk di iPhone 16 Pro Max juga sama, kualitas videonya udah bagus banget menurut gua. Nah, yang ngebedain banget, mungkin kalian juga notice dari beberapa preview video tadi adalah stabilisasinya. Salah satu keunggulan kamera iPhone saat ini atau beberapa tahun terakhir buat video ya soal stabilnya itu. Video-video ini diambil cuma handheld, nggak pakai gimbal dan hasilnya stabil banget. Menurut gue ini peningkatan yang bagus sih. Apple udah upgrade stabilisasinya sejak di iPhone 15 Pro, udah pakai sensor Shift OIS generasi kedua, dan hasilnya memang kelihatan banget bedanya sama 5 generasi sebelumnya. Sambil jalan biasa aja, kalau di iPhone 11 Pro Max videonya masih geter gitu setiap kali melangkah. Sedangkan di iPhone 16 Pro Max itu stabil bener. Kalau soal video, sepertinya beda 5 generasi cukup kelihatan ya bedanya. Nah, hal yang ternyata masih sama sejak iPhone 11 Pro Max adalah ini, flare. Setiap kali teman-teman foto di situasi low light yang banyak lampu-lampu, kalian bakal tetap ketemu ini. Termasuk di iPhone 16 Pro Max sekalipun. Sebenarnya flare-nya itu udah agak mending sih, dari sejak iPhone 15 Pro juga udah agak mendingan, tapi belum hilang. Nah, kalau menurut gua, sebenarnya ada flare itu wajar ya, karena di kamera profesional pun ketika diarahin ke sumber cahaya yang terang, itu pasti bakal ada flare-nya juga. Tapi menurut gua, Apple masih perlu benerin soal flare-nya ini sih, karena tampak aneh kayak ada titik hijau dan cukup mengganggu gitu, mau itu di foto atau video. Flare ini masalahnya sepertinya udah cukup lama ya, dan semoga aja bakal segera diperbaikin, mungkin dalam waktu dekat, misalnya di iPhone 17. Tapi overall menurut gue peningkatan kamera iPhone selama 5 generasi terakhir itu termasuk cukup signifikan sih. Sekarang kualitasnya makin bagus, buat selfie juga lebih oke, fitur lebih lengkap, video juga makin bagus, dan stabilisasinya juara. Video ini bukan buat compare siapa lebih menang ya, tapi lebih ke buat nunjukin kalau kita compare kamera iPhone 1 generasi aja, itu bakal susah buat dibedain, karena bedanya nggak akan terlalu jauh. Tapi kalau dibandingin 5 generasi terakhir, nah kita mulai bisa lihat nih, apa aja yang makin bagus secara signifikan dan mana yang masih gitu-gitu aja. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Menurut kalian peningkatan kamera iPhone selama 5 generasi terakhir ini udah cukup signifikan atau belum? Atau peningkatan apa nih yang kalian suka dari kamera iPhone yang sekarang? Coba share di komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!